Shalom Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Bagaimana? Perasaannya masih tetap memiliki dinamika, semangat, sukacita. Yakini bersama dengan Tuhan kita akan selalu kuat. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil di dalam Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak akan goyah. Hari ini kita akan belajar menjadi kuat karena memandang Tuhan. Ada satu krisis di manusia modern sekarang ini adalah ketika mereka tidak menyadari bahwa mereka sangat membutuhkan Tuhan. Ada satu hal yang sangat kritis bagi manusia modern hari ini adalah ketika mereka tidak tahu berapa persentase mereka membutuhkan Tuhan. Jangan heran ketika mereka menghadapi masalah-masalah mereka tidak memiliki kekuatan, mereka tidak memiliki support dalam moral, spirit, bahkan dalam mental mereka. Dan mereka kemudian menghadapi masalah akut di dalam depresi dan stres. Hari ini kita belajar bersama-sama dari Daud bagaimana ketika dia memandang kepada Tuhan dalam segala keadaan-keadaan yang buruk dia menjadi kuat luar biasa, bahkan dia tidak dapat digoyahkan. Hari ini kita belajar bersama-sama dari dia. Saya jadi ingat ketika saya masih kuliah, ada satu teman kamar saya, dia memiliki foto kekasih dia yang ditaruh di meja belajar dia. Setelah dia doa pagi, minimal dia akan meluangkan waktu 1 jam untuk melihat foto kekasih dia. Setelah kemudian sore, dia juga meluangkan waktu untuk memandang foto kekasih dia. Menjelang tidur, dia juga meluangkan waktu untuk memandang foto kekasih dia, minimal juga 1 jam. Saya bertanya kepada dia, apa yang kau rasakan setelah kau memandang foto kekasihmu? Dia mulai menjawab, aku mendapatkan satu energi yang baru, aku mendapatkan kekuatan, aku memiliki satu semangat yang luar biasa, dan aku diteguhkan untuk memiliki daya juang untuk segera menyelesaikan kuliah ini dengan baik. Setelah itu aku kemudian merintis sebuah pelayanan dan aku menikah dia. Wow! Jadi ternyata ketika seseorang itu memiliki cara pandang yang benar dan memandang kepada sesuatu yang sangat penting dalam hidup dia, di sana dia bisa menemukan energi, kekuatan, semangat, dan daya juang luar biasa untuk dia kemudian menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses belajar atau proses masalah-masalah dalam hidup dia. Nah, hari ini mari kita belajar bersama-sama dari Daud. Mengapa? Orang yang memandang kepada Tuhan, orang itu menjadi kuat dan tidak dapat digoyahkan. Yang pertama, ketika orang yang memandang kepada Tuhan, dia menjadi kuat dan tidak dapat digoyahkan karena yang pertama, dia menemukan Tuhan sebagai tempat perlindungan sejati dia. Di dalam Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang pertama, Daud berkata demikian, Miktam dari Daud, jagalah aku ya Allah sebab padamu aku berlindung. Setelah Daud mengalahkan Goliat, hidupnya menjadi berubah. Dia tidak lagi sama dengan sebelum dia memenangkan perang melawan Goliat. Daud sekarang menjadi seorang panglima, hidup dia diwarnai dengan sebuah pertempuran, dan hidup dia diwarnai dengan ancaman untuk kehilangan nyawa dia akibat peperangan itu sendiri. Bagaimana dia berperang melawan bangsa Palestina, bangsa-bangsa yang membenci orang-orang Israel. Dan bukan hanya itu, secara tersembunyi, terselubung, Daud juga berperang melawan Raja Saul yang berusaha mengincar nyawa dia. Jadi Daud selalu berada dalam situasi bahaya hampir setiap hari. Tapi bagaimana Daud dia tetap berdiri teguh dan kuat? Dia memandang kepada Tuhan dan di sana dia menemukan perlindungan. Setiap kali Raja Saul berusaha membunuh dia, dia selalu luput dan selamat dari ancaman maut. Setiap kali dia berperang, setiap kali itu juga Daud memiliki kekuatan kemenangan sehingga dapat melawan musuh dan dia tidak dapat ditaklukkan, dikalahkan, dia luput dari maut itu juga. Jadi orang yang memandang kepada Tuhan, dia kuat luar biasa karena dia akan menemukan Tuhan menjadi tempat perlindungan sejati. Bapak Ibu, boleh jadi hari-hari ini Bapak Ibu punya masalah, tapi perlindungan sejati kita ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa orang yang memandang kepada Tuhan itu orang itu menjadi kuat dan menjadi tidak tergoyahkan? Yang kedua, karena orang itu menemukan kebaikan sejati di dalam Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang kedua, Daud berkata demikian, aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang yang baik, di dunia ini banyak yang baik. Kita kerja, itu baik. Kita menikah, itu baik. Kita punya anak, itu baik. Kita punya masa depan, itu baik. Segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini yang dapat kita raih, dapat kita kerjakan, bahkan mungkin kita pegang, itu merupakan sesuatu yang baik. Bahkan juga itu prinsip-prinsip, apapun juga yang berkaitan dengan nilai, itu juga baik. Tetapi saya ingin mengatakan satu kebenaran, semua kebaikan yang ada di dalam dunia ini yang tidak berhubungan tentang kebaikan Tuhan, itu tidak akan bisa menyelamatkan kita. Harta benda itu baik, tapi harta benda itu juga tidak baik karena itu juga bisa menghancurkan kita. Popularitas itu baik, tetapi popularitas yang baik itu juga bisa menghancurkan kita semuanya. Hanya satu yang baik yang tidak bisa menghancurkan kita adalah Kristus Yesus Tuhan Allah kita.
Ketika Daud berkata, Tuhan, ketika aku memandang Engkau, aku menemukan banyak kebaikan di dalam Engkau. Kalau kita bicara tentang kebaikan di dalam Tuhan, itu juga bukan hanya bicara kebaikan secara fisikal, secara materi, tetapi juga secara kekekalan. Jadi Daud dia menemukan banyak kebaikan di dalam Tuhan. Itu sebabnya pikirannya menjadi baik, hatinya menjadi baik, hidupnya menjadi baik. Kemudian hati dan imannya diubahkan menjadi baik, perkataannya menjadi baik. Pendeknya, karena Daud menemukan Tuhan dalam segala kebaikannya, ada begitu banyak hidupnya juga yang diwarnai dengan kebaikan-kebaikan dari kebaikan Allah itu sendiri. Maka jangan heran kalau Daud kemudian berdiri kuat luar biasa, tidak tersentuh segala sesuatu yang busuk dan baik, yang buruk dan yang jahat. Kenapa? Karena kebaikan Tuhan itu lebih banyak mewarnai kehidupan dia. Betul, dalam satu kali Daud pernah dia jatuh, tetapi kebaikan-kebaikan Tuhan yang membuat dia kemudian bangkit lagi. Dan akhirnya dia menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Itu yang kedua. Bagaimana orang-orang yang memandang kepada Tuhan itu menjadi kuat luar biasa, akhirnya dia tidak dapat digoyahkan, karena yang ketiga, orang itu mendapatkan warisan dari Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang kelima, Daud berkata demikian, Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagianku yang diundikan kepadaku. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Daud berkata kepada seluruh bangsa dan kepada Tuhan sendiri, Tuhan, Engkau adalah bagian warisanku. Warisan Tuhan itu tidak berbicara tentang warisan yang bersifat rohani dan kekal saja. Tapi Daud juga menyatakan warisan yang diperhitungkan, yaitu berkaitan dengan tanah, berkaitan dengan otoritas, berkaitan dengan kewilayahan. Itu diberikan Tuhan. Itu adalah milik pusaka yang telah diberikan kepada Tuhan. Masa depan yang Tuhan berikan kepada kita, itu juga warisan Tuhan. Seluruh apa yang kita miliki, itu adalah bagian dari warisan Tuhan. Anak, istri yang baik, itu adalah warisan Tuhan. Dan Daud berkata, Tuhan, Engkau adalah warisanku, hartaku satu-satunya. Itu sebabnya Bapak Ibu, ketika kita memiliki Tuhan menjadi warisan kita nggak kekurangan apapun juga. Paulus berkata di dalam Filipi pasal yang 4 ayat 19, Allahku yang akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaannya di dalam Kristus. Artinya, ketika kita memiliki Tuhan yang menjadi warisan kita semuanya, kita mendapatkan suplai yang datang dari Tuhan yang tak pernah habis, mendapatkan suplai yang datang dari Tuhan yang tak pernah terlambat, mendapatkan suplai yang pasti dari Tuhan. Maka bersyukurlah kalau kita memandang kepada Tuhan, di sana kita menemukan harta waris yang bukan tentang warisan tentang dunia ini saja, tapi warisan kekekalan. Bahkan bukan tentang surga yang hakiki warisan kita, yaitu Tuhan sendiri itulah warisan kita. Dia sendiri itulah harta kita. Itu luar biasa. Bersyukurlah bahwa Tuhan itu ternyata menjadi harta milik kita satu-satunya yang tidak dapat digoncangkan, yang tidak dapat dicuri, yang tidak terkena karat dan ngengat di dalam dunia ini. Amin. Maka bersyukur kalau kita memandang kepada Tuhan, ternyata kita menjadi kuat karena ternyata kita menemukan Tuhan sebagai harta waris dan pusaka kita semuanya. Dan yang terakhir, mengapa orang yang memandang kepada Tuhan, orang itu menjadi kuat luar biasa dan tidak digoyahkan? Karena ketika kita memandang kepada Tuhan, kita menemukan Tuhan yang menjadi penasihat agung di dalam hidup kita semuanya. Di dalam Mazmur pasal yang ke-16 ayat 7, Daud berkata, Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Bapak Ibu, hidup ini seringkali bersentuhan dengan masalah. Seringkali juga bersentuhan dengan pengambilan keputusan. Hari ini kita untuk memakai baju saja, mungkin kita akan memilah. Ada satu pengambilan keputusan yang tidak berhubungan dengan sesuatu yang membahayakan. Sederhana, kita memakan tahu, tempe, atau ikan, atau kemudian daging, semua itu merupakan pilihan. Tapi ada pengambilan keputusan yang menentukan derajat dari hakikat kehidupan kita, termasuk keselamatan itu semuanya. Dan Tuhan ternyata di tengah-tengah segala misteri kehidupan ini, di tengah-tengah segala ketidaktahuan hidup ini, di tengah-tengah persimpangan jalan mana yang harus kita pilih, Tuhan adalah penasehat yang sangat terbaik. Dia tidak pernah menjebloskan kita dengan nasihatnya. Dia selalu memberikan dukungan dengan nasihat-nasihat yang membimbing kita menemukan jalan, menemukan tempat perhentian, menemukan solusi, menemukan pengambilan keputusan yang sangat tepat, yang tidak merugikan kita semuanya. Maka bersyukurlah hari ini
Mari kita selalu memandang kepada Tuhan dan jangan tidak memandang kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih kami boleh dikuatkan lagi, diteguhkan lagi oleh firman-Mu. Kami akan memandang kepada Tuhan dan kami akan kuat luar biasa. Terus kami mendukung doa untuk saudara-saudara kami, mitra-mitra kami, orang-orang yang Tuhan gerakkan juga untuk Tuhan mensponsor ini, mungkin mendukung gereja kami. Ketika mereka memiliki perusahaan atau pabrik apapun juga yang hari ini Tuhan terimbas COVID dan krisis ekonomi, dan mereka juga mengalami penurunan dan omset, bahkan mungkin juga penurunan produktivitas, bahkan itu berkurang juga kepada aset atau modal mereka. Karena Tuhan tidak ada transaksi jual beli, tidak ada produksi, tidak ada bahan baku. Tuhan Engkau memberkati hikmat marifat, kekuatan, kesehatan, memberikan sukacita, ketenangan batin sehingga mereka semuanya tidak menjadi stres. Tuhan memberikan hikmat untuk mereka mengurai masalah itu dengan cara-cara hebat luar biasa. Saudara-saudara kami tidak memiliki pekerjaan karena mereka ter-PHK atau mereka memiliki pekerjaan yang tidak tetap. Tuhan Engkau tetap mencukupkan dan menolong kebutuhan mereka. Berdoa untuk para dokter dan suster yang menangani COVID-19 supaya mereka tidak terimbas COVID. Berkati juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang terkena COVID-19, Tuhan Engkau lawat, Engkau jamah, Engkau sembuhkan secara ajaib luar biasa. Tuhan memberkati juga para pakar virus supaya mereka menemukan antivirus COVID-19 sehingga dunia ini makin hari makin bisa ditangani dengan baik dengan COVID-19 dan berjalan menjadi normal lagi. Terus kami berdoa untuk pemerintah negara kami, Tuhan Engkau memberkati bangsa dan negara kami, lindungi dan jagai karena ini adalah milik Tuhan. Engkau memberkati Presiden kami Jokowi, berikan hikmat marifat untuk dapat mengurai masalah-masalah imbas COVID-19 yang berimbas di krisis ekonomi dan krisis kesehatan ini. Tuhan Engkau memberkati. Engkau memberkati Indonesia membutuhkan begitu banyak alokasi dana untuk membangun Indonesia. Tuhan, kami percaya Engkau memberkati presiden kami. Engkau berkati dan lindungi, jagai dari segala anasir-anasir jahat yang berusaha untuk Tuhan merancangkan hal yang jahat. Kami mematahkan rancangan-rancangan orang-orang jahat yang berusaha untuk merusak bangsa Indonesia, merusak tatanan dari pemerintahan kami yang tidak memberikan dukungan dari pemerintahan kami, atau juga orang-orang yang jahat yang berusaha untuk secara langsung untuk menghancurkan keberadaan presiden kami. Tuhan, patahkan itu, tawan rancangan jahat mereka dan beri pertobatan supaya mereka semuanya menjadi orang-orang yang baik. Memberkati pemerintahan Cipanas, memberkati bupati, memberkati camat, memberkati lurah desa, memberkati RT RW. Tuhan memberkati kota kami Cipanas, berkati Tuhan kota kami Cipanas. Ketika mereka berusaha juga Engkau campur tangan, agrowisata, bisnis niaga, bisnis pariwisata, perhotelan, bisnis Tuhan juga berkaitan dengan pertanian, peternakan, perikanan, dan semua yang berhubungan dengan bisnis-bisnis di Cipanas. Tuhan Engkau campur tangan. Tuhan memberkati gereja kami juga. Tuhan, kami rindu memiliki sebidang tanah dan sebuah gedung. Tuhan Engkau campur tangan. Kami tahu suplai itu datang dari Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan gereja kami di dalam tangan kuat kuasa-Mu. Terima kasih. Kami imani bahwa kami pasti akan punya gedung dan sebuah tanah, Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Akhirnya keluargaku yang kasih dalam Tuhan, kiranya berkat rohani, berkat jasmani dari Kristus Yesus Tuhan menyertai kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus menyertai kita semuanya.